nilai-nilai kebajikan universal. Contoh, misalnya, Pak, saya mengusulkan bahwa kita datang tepat waktu. Oke, contoh kita akan menuliskan ke depan di papan tulis. Nanti akan kita rangkum menjadi sebuah poster yang akan kita tempelkan di kelas. Oke ya, paham yang Bapak sampaikan? Oke, kita akan mengumpulkan semua pendapat dari kalian semua. Ini keyakinan kelas bukan dari Bapak, tetapi merupakan usulan dari kelas kita semua, dari kalian semua. Oke ya, siapa yang pertama mulai? Silakan di depan. Kelas yang pertama. Nanti selanjutnya langsung menyusul ya. Oke, menghormati. Selanjutnya.
nantinya akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Jadi Bapak berharap setelah kalian membuat keyakinan kelas ini benar-benar kita laksanakan. Terus kita laksanakan karena pada tujuannya kita tetap terus membudayakan nilai-nilai positif, yaitu bagian dari disiplin positif tentunya yang akan kita kuatkan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Semoga nantinya akan menjadi panduan bagi kita semua. Selanjutnya nanti kita akan membuat keyakinan kelas kita ini akan dalam sebuah poster. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita telah dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka kita akan mempresentasikan dari teman-teman kita yang lagi mengikuti CGP angkatan 7, yakni dari sekolah kita ada 2 orang, Bapak Tidi Radita SPD dan Bapak Irman SPD. Pada hari ini mereka akan berbagi pengalaman tentang budaya positif. Maka sebelum mereka ini akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana berbagi pengalaman budaya positif ini, alangkah baiknya kita minta dibuka terlebih dahulu oleh kepala sekolah. Kepada kepala sekolah, kepada waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita telah dapat duduk bersama dalam rangka pelaksanaan berbagi pengalaman budaya positif dari CGP calon guru penggerak angkatan ke-7. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru yang telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan teristimewa kepada calon guru penggerak kita yaitu Bapak Didi dan juga Bapak Irman. Di mana pada kesempatan yang sangat baik ini kami dari pihak sekolah sangat mendukung dengan adanya program calon guru penggerak ini, karena dengan adanya CGP ini bisa membuat suatu sekolah kita lebih kepada arah yang positif, dan juga banyak manfaat-manfaat yang lagi, seperti bisa nanti bapak-bapak ini yang 2 ini sebagai motor penggerak daripada kesuksesan sekolah dan juga dunia pendidikan, terutama untuk SMK kita ini. Sebab dengan adanya program CGP ini, bapak-bapak ini
bisa nanti menjadi dan juga mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kemudian ada lagi belajar Pancasila, dan juga ada modul-modul yang mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini nanti Bapak ini akan berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu kepada kita semua demi untuk sekolah yang kita cintai ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini juga kita masih ada bakal calon daripada sekolah kita, yang mana insya Allah ada kita 5 orang, dan juga sebagai guru penggerak. Manfaat daripada guru penggerak adalah bisa nanti Bapak ini sebagai dipromosikan sebagai kepala sekolah, bisa dipromosikan sebagai pengawas, dan juga bisa yang lain-lainnya. Jadi harapan sekolah sangat berharap kepada Bapak yang mengikuti CGP ini supaya betul-betul bisa memberikan motivasi yang baik, positif terhadap perkembangan sekolah kita. Baik itu dari segi pendidikan maupun dari segi sosial dan juga budayanya. Mungkin itu saja sebagai kata sambutan kami pada pagi yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kepala sekolah yang telah memberikan arahan bimbingan sekaligus membuka acara berbagi pengalaman dengan guru CGP angkatan 7. Bapak dan Ibu, alhamdulillah di SMK kita ini ada 2 guru kita atau sahabat kita yang mengikuti CGP angkatan 7 ini, yakni Bapak Didi Radika SPD dan Bapak Irman. Sebenarnya dalam berbagi pengalaman ini mereka menyampaikan kepada kita berpisah, tetapi karena mereka berdua di sekolah kita, maka pada hari ini mereka berkolaborasi untuk menyampaikan berdua di hadapan kita pada hari yang berbahagia ini. Maka untuk itu mari kita minta kepada Bapak Didi Radika untuk menyampaikan berbagai pengalaman tentang budaya positif ini kepada kita semua. Kepada Bapak Didi, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita atas segala nikmat, baik nikmat kesehatan, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari pola pikir yang tidak beradab, yang tidak berpendidikan kepada sebuah zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan dewasa ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri Ingkit, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir bersama kami untuk mendengarkan berbagi pengalaman di program pendidikan guru penggerak yang kami dapatkan. Sebelumnya pada kesempatan ini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, tapi hanya sekedar untuk berbagi, untuk bercerita pengalaman tentang yang kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini kami akan berbagi pengalaman tentang budaya positif. Nah, di sini ada 2 suku kata, yaitu budaya dan positif. Apa itu budaya? Budaya yang terbayang di pikiran kita identik dengan kesenian daerah, identik dengan pakaian daerah. Tetapi pada dasarnya budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan itu adalah yang dikatakan budaya atau membudaya di diri kita. Kemudian suku kata selanjutnya itu positif. Positif itu adalah lawan daripada negatif. Artinya positif itu sesuatu hal yang baik yang harus kita biasakan. Jadi budaya positif itu adalah hal yang baik yang harus kita biasakan. Jadi hal yang tidak baik kita tinggalkan. Yaitu untuk semua itu untuk
kemajuan daripada sekolah kita. Jadi kita harus memulaikan keadaan lingkungan sekolah itu dengan budaya positif. Nah, adapun latar belakang daripada berbagi pengalaman ini adalah di sini disebutkan diajarkan bahwa pembelajaran di sekolah harus mampu membawa murid memperoleh kebahagiaan. Jadi artinya di sini di sekolah jangan membuat murid itu tertekan dengan aturan-aturan yang kita buat, ya. Jadi intinya sekolah harus membuat siswa-siswa kita itu bahagia, dia nyaman berada di lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana kita untuk membangun budaya positif ini? Tentu untuk membangun budaya positif itu kita mulai dari lingkungan kelas kita dulu. Tidak mungkin kita memulai budaya positif itu langsung di lingkungan sekolah, tetapi harus kita mulai dari lingkup yang kecil, yaitu lingkup kelas kita masing-masing. Nah, bagaimana kita membangun itu? Yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Kemarin saya sudah melaksanakan membuat kesepakatan kelas dengan kelas-kelas yang saya masuk, yaitu pelajaran PJUK. Nah, apa kesepakatannya? Kesepakatannya adalah hal kecilnya adalah yang tidak memakai pakaian olahraga itu tidak boleh masuk ke lapangan untuk praktek. Ya, jadi tidak diizinkan masuk ke lapangan ketika tidak membawa pakaian praktek. Begitu juga untuk lingkungan kelas. Lingkungan kelas itu melaksanakan piket harian misalnya, kemudian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas yang harus kita bangun, ya. Selanjutnya tujuan daripada budaya positif ini adalah untuk menciptakan budaya yang positif, yaitu untuk membiasakan diri kita dalam hal-hal yang positif. Kemudian menambah motivasi dalam diri siswa. Motivasi ada dari luar dan ada dari dalam. Ini bagaimana kita ingin menambah motivasi tersebut dari dalam siswa, yaitu dari keyakinan kelas tadi. Setelah mereka yakin dengan keyakinan kelas ataupun aturan kelas yang mereka buat, maka akan timbul motivasi dalam diri dia, bukan motivasi atas keterpaksaan. Jadi keyakinan kelas ini intinya dibuat atas kesepakatan bersama, bukan disusun atas kemauan guru, tapi kemauan daripada semua siswa. Sehingga dengan dibuat peraturan semacam itu, siswa akan menambah motivasi dari diri dia sendiri, bukan motivasi dari orang lain. Nah, tolak ukurnya di sini adalah untuk budaya positif terbentuknya keyakinan kelas. Jadi setelah kita sepakati keyakinan kelas tadi, misalnya ada 9 poin, dimulai dari tanggung jawab ada di situ, kemudian disiplin ada di situ. Setelah kita bentuk, maka akan kita buat semacam poster untuk kita tempelkan di dinding. Jadi setelah itu akan terbentuk keyakinan kelas. Sehingga setiap siswa yang melanggar keyakinan kelas bisa kita lihat apa konsekuensi yang mereka terima jika keyakinan kelas itu tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebelum kita menyusun keyakinan kelas, kita harus memberikan dulu pemahaman kepada siswa. Pemahaman yang kita berikan, apa itu keyakinan kelas, apa itu aturan kelas yang kita sepakati, apa manfaatnya, apa tujuannya. Jadi harus kita berikan pemahamannya. Kemudian setelah kita memberikan pemahaman, kita susun keyakinan kelas, dan terakhir kita mencetak daripada poster keyakinan kelas yang telah kita buat. Tentu di sini untuk dukungan budaya positif itu tidak bisa kita laksanakan sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Terutama di sini adalah bapak kepala sekolah, kemudian selain guru juga tenaga pendidikan. Jadi di sini sama-sama kita membangun budaya positif, bukan hanya sebagai tugas kami sebagai guru penggerak, tapi kita sama-sama di sini
Ada kepala sekolah, guru, dan juga tenaga pendidikan atau warga sekolah semua. Terus kemudian setelah itu orang tua juga perlu, karena misalnya orang tua harus tahu jam berapa anaknya masuk ke sekolah dan jam berapa anaknya pulang. Itu harus ada saling kolaborasi antara guru dengan orang tua. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, di sini kita memahami bahwa belajar itu adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban yang yang diturunkan oleh pemerintah melalui undang-undang, itu wajib belajar. Artinya wajib mereka belajar. Padahal intinya belajar itu adalah di mana siswa itu membentuk karakternya sesuai dengan minat yang mereka miliki. Kalau kemarin kita hanya beranggapan bahwa belajar itu adalah kita menurunkan apa-apa yang sudah disusun di RPP, apa-apa yang harus diturunkan melalui kurikulum dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kita menyampingkan bakat dan minat yang mereka miliki. Tapi kita di sini alhamdulillah kejuruan, siswanya dapat memilih bakat dan minat yang mereka miliki sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya yang ingin menjahit misalnya, yaitu masuk ke tata busana. Begitu juga dengan otomotif. Kemudian di sini ada teori disiplin positif. Di sini disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Artinya dia di sini yang mengontrol diri dia sendiri, bukan orang lain, yaitu melalui disiplin positif yang telah kita terapkan melalui kegiatan kelas. Nah, di sini ada teori kontrol budaya positif tadi atau disiplin positif tadi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Artinya kita tidak dapat memaksa siswa itu untuk melakukan kemauan kita. Dia melakukan, tetapi dalam diri dia itu ada perlawanan. Ada perlawanan, artinya dia terpaksa melakukan. Tetapi dengan disiplin positif, dia melakukannya bukan lagi terpaksa, tapi atas kemauan diri dia sendiri. Di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini disebutkan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Nah, inilah akibat yang kita rasakan ataupun akibat yang terjadi pada siswa tersebut jika segala sesuatu itu atas keterpaksaan daripada guru. Suatu hari nanti dia akan tergantung berdasarkan perintah. Yang ada diperintah, kalau tidak diperintah dia tidak melakukan, tapi tergantung pada guru. Jika diperintah dia melakukan. Itulah yang salah satu akibat yang diakibatkan jika disiplin positif itu bukan timbul dari dalam diri siswa itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membangun orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, di sini ketika kita menyelesaikan permasalahan, di sini kita kadang-kadang membuat siswa itu merasa bersalah. Dengan merasa bersalah itu akan menguatkan karakternya. Ya, sesuai dengan yang disampaikan di sini, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Artinya di sini begini, jika kita membuat dia merasa bersalah, dia akan menilai hal-hal yang buruk terjadi pada diri dia. Kemudian selanjutnya
Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kadang-kadang terjadi yang kita alami sekarang, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya sendiri pribadi kadang-kadang merasa saya punya hak untuk memaksa siswa saya begini begitu. Ya, padahal tidak seharusnya seperti itu. Ya, padahal tidak seharusnya seperti itu. Biarkan mereka melakukan sesuatu itu atas kemauannya. Kita hanya mengarah dan mengontrol, menuntun mereka sesuai dengan bakat-bakat yang mereka miliki. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini disebutkan stimulus respon yaitu pemahaman bahwa sesuatu itu hanya untuk kita semua. Kalau teori kontrol, kebutuhan itu berbeda-beda. Jadi di sini kalau kebutuhannya kita menganggap sama, itu menurut stimulus respon. Tapi sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan itu berbeda-beda. Sekali lagi, kebutuhan itu berbeda-beda menurut bakat ataupun minat daripada siswa. Di sini ada beberapa lagi teorinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 poin, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini jelas sikap spiritual yang dibangun dengan nilai-nilai kebijakan tentang profil Pancasila. Selanjutnya mandiri. Artinya kembali ke tadi, siswa itu bersikap mandiri, tidak hanya bergantung kepada orang lain, tidak perlu menunggu perintah daripada guru, tapi dia ada kemauan untuk melakukannya sendiri. Kemudian berkenalan kritis. Berkenalan kritis, kita lihat sekarang siswa-siswa sekarang itu siap mengkritik kita jika sesuatu itu tidak sesuai dengan yang dia mau. Artinya di sini kita harus menerima setiap kritik yang disampaikan oleh siswa, karena itu bagian daripada nilai-nilai kebijakan yang diterapkan dalam profil belajar Pancasila. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini jelas bahwa bergotong royong itu dibutuhkan, yaitu untuk membantu sesama, juga kreatif. Kreatif dituntut, apalagi kita kejuruan itu. Oke, selanjutnya tujuan mulia dari penerapan disiplin positif menurut standar pendidikan nasional, yaitu adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Merupakan suatu pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetisi lulusan yang diharapkan. Di sini jelas tujuan daripada standar pendidikan nasional serta penerapan disiplin positif. Tujuannya adalah siswa itu punya karakter, disiplin, dan bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian teori hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ketika siswa telat, saya ada kasus misalnya, ada permasalahan. Ketika siswa telat, ini kebiasaan kita di piket. Ini kasus. Ketika siswa telat, ketika saya menyuruh keliling lapangan, itu hukuman atau konsekuensi terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Misalnya datang terlambat. Kadang-kadang kita menyebutkan sebagai hukuman siswa yang telat itu keliling lapangan. Kan seperti itu. Kemudian juga saya ada di mapel PJOK. Ketika siswa tidak membawa pakaian praktek, saya tidak diizinkan masuk, juga keliling lapangan. Kelilingnya sama 3 kali putaran semua. Nah, bentuk hukuman itu di mapel PJOK dengan yang di piket itu berbeda hukumnya. Yang di piket itu adalah hukuman, yang di PJOK adalah konsekuensi. Kenapa terjadi perbedaan? Karena yang di piket itu tidak ada kesepakatan dengan siswa. Kita hanya memberikan hukumannya serta-merta tanpa ada kesepakatan dari dia. Tetapi kalau di PJOK kita membuat dulu kesepakatannya tadi. Jika kamu tidak membawa pakaian praktek, maka kamu keliling lapangan.
Sehingga apa yang mengakibatkan pada diri siswa? Jika hukuman itu menyakitkan bagi dia, tetapi konsekuensi bisa dia terima. Karena sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan. Jadi itu jelas tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah di sini teori motivasi. Motivasi itu jelas tadi ada dua, dari dalam dan dari luar. Yaitu kemauan siswa, baik itu kemauan dari dia sendiri maupun kemauan dari orang lain. Kemudian hukuman, jelas dari sini pemahamannya hukuman. Kemudian penghargaan. Nah kadang-kadang kita begini untuk penghargaan. Ini yang kami terima di program CBP untuk penghargaan ketika siswa mendapat juara 1 misalnya. Kita sebagai orang tua akan memberikan dia penghargaan dengan membeli sepeda baru misalnya, atau membeli motor baru. Itu menurut pemahaman yang kami terima itu adalah hal yang keliru. Karena kita memberikan penghargaan, siswa itu melakukannya atau belajar dia belajar hanya untuk mengejar penghargaan, itu untuk mengejar daripada motor baru, bukan kemauan yang ada dari dalam dia, dari diri dia, tapi untuk motor baru. Nah, ketika kita tidak membeli motor baru, apa yang terjadi pada siswa itu? Anak kita atau anak kita? Sementara dia dari awal belajar itu adalah untuk motor baru. Ketika kita tidak membeli, apa yang terjadi pada anak kita atau siswa kita? Tentu dia akan stres. Jika psikologisnya terganggu, maka akan tidak jarang ada yang bunuh diri, tidak bisa melihat atau mendengar di media-media. Nah, jadi penghargaan itu adalah sesuatu hal yang keliru. Kemudian restitusi. Inilah yang dianjurkan bagi kita semua di dalam menangani permasalahan siswa, yaitu seorang guru harus melaksanakan setiap permasalahan siswa itu dengan teori restitusi. Apa itu teori restitusi? Yaitu dia ada 3 tahapan. Yang pertama di sini bisa kita lihat segitiga restitusinya. Nah di sini pertama sekali kita harus memfasilitasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Mohon maaf, tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya siswa yang telat, kita stabilkan dulu emosional dia. Jangan langsung kita polis dia. Kamu kenapa telat? Tidak tahu masuk jam sekian. Tapi kita harus stabilkan dulu emosi si anak. Kemudian kita tanyakan bahwa tindakan adalah bahwa yang dia lakukan itu keliru. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah bahwa kita harus meyakinkan dia bahwa sekolah itu masuk jam 7.45 misalnya. Harus kita yakinkan. Jangan langsung kita memberikan dia sebuah hukuman. Jadi saya rasa sekian untuk pemaparan saya. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Pak Herman selaku pemateri berbagi pengalaman yang kedua dari CBP Angkatan ke-7 Kabupaten Aceh Selatan. Sebelum saya kembalikan ke MC atau protokol, mungkin ada yang Bapak Ibu tanyakan terhadap pengalaman kasus-kasus siswa yang terjadi pada lingkungan sekolah kita. Silakan Bapak Ibu. Sedikit saya ini tadi ada kebaca saya apabila bukan di halaman slide 13 saya masalah saya. Slide 13 halaman 13 tips 13 yang pas ini. Ada tabel ya, ini tabel, itu tabel itu. Tabel ini berarti ini bagaimana pemahamannya? Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Berarti apa maksudnya? Apa dibolehkan pemaksaan? Karena kan di bawah tuh, di dua bawah, baris dua bawah. Yang ketujuh. Stimulus respon. Iya Pak. Terima kasih untuk pertanyaan pada stimulus respon kolom ke-1. Kolom ke-7 ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Nah, kadang-kadang beginilah posisi kita terhadap yang kita laksanakan. Seperti biasanya, ketika kita menyuruh siswa melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau, tapi pada akhirnya kita lakukan pemaksaan. Jika kamu tidak begini, maka nilai kamu di bawah KKM. Misalnya. Itu adalah bentuk-bentuk daripada stimulus respon yang kita berikan kepada siswa kita ketika dia tidak melakukan sesuatu. Ada pemaksaan di situ. Tapi seharusnya langkah yang kita ambil adalah di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya begini, jika kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan misalnya dia tidak membuat tugas. Jika kamu tidak membuat tugas ini, tugas apa yang ingin kamu lakukan? Misalnya kamu tidak mengerjakan 1+1. Kamu ingin mengerjakan soal yang mana? Apakah 2+2? Kita berikan dia pilihan-pilihan yang lain. Bukan langsung kita paksakan kamu tidak mengerjakan 1+1. Nilai kamu di bawah KKM. Seharusnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang kami tahu adalah kita berikan dia pilihan-pilihan soal yang lain. Mungkin dia tidak menarik dengan 1+1, tapi dia menarik dengan angka genap 2+2 misalnya. Jadi di situ ada pilihan-pilihan yang baru untuk dia lakukan. Bukan serta-merta juga ketika dia tidak mau kita kan berarti ya udah, bukan seperti itu. Tapi ada hal-hal yang lain. Yaitu dengan kita cara kita melakukan kolaborasi dengan siswa itu ataupun dengan orang tuanya. Kita dekati orang tuanya bagaimana dengan psikologis anak ini. Oke, mungkin ada yang lain. Kita sambungin lagi. Jawab. Itu kalau di pelajaran mungkin bisa ada pilihan-pilihan. Ini kan kendala kita di sekolah. Ini pada hari Senin, petugas upacara bisa dibilang pemaksaan. Nah, ini pilihannya bagaimana? Pilihannya, misalnya saya tidak mau jadi pengerek, pilihan apa yang bisa kita berikan ke dia? Ketika misalnya di upacara ya, ketika dia menolak sebuah tugas yang diberikan, biasanya untuk tugas yang diberikan itu yang ramai yang menolak itu pasti pengerek. Yang paling suka itu pembawa Pancasila dan pemimpin. Nah, kenapa seperti itu? Kita kembali lagi, pengerek itu sulit. Kenapa sulit? Karena ada langkah-langkah menurut PBB. Artinya siswa itu tidak mampu ya, tidak mampu. Kita harus meyakinkan bukan hanya dengan teori, tapi harus kita laksanakan latihan untuk dia. Nah, latihannya memang kadang-kadang tidak mau latihan karena kondisi panas. Kita manfaatkan hal-hal yang lain, misalnya di dalam kelas atau di bawah pohon misalnya, hal yang nyaman bagi dia untuk melaksanakan latihan. Kalau tidak diberi minum kalau bisa ya. Supaya makan siang. Mungkin ada yang lain perlu. Saya pikir cukup. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Pak Irman selaku pemateri berbagi pengalaman di GP yang kedua. Saya akhiri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Andi yang telah secara panjang lebar dan sangat jelas tadi presentasikan berbagi pengalaman budaya positif. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari antara kami berdua sama pemaparannya tadi, maka kami secara berkolaborasi dengan Pak Dodi membagi tugas. Saya selanjutnya akan mungkin menceritakan pengalaman yang lain, tentu tentang juga di bidang budaya positif ini. Nah, jadi sebelumnya saya ingin paparkan kepada Bapak Ibu, sebelum kami berbagi pengalaman mengenai kebutuhan dasar manusia, saya akan memberikan sebuah ilustrasi lebih dahulu, yaitu ada seorang murid, kita katakanlah bernama Andi. Dia duduk di kelas 1 TB Tata Busana. Kemudian di Tata Busana, kita ketahui
memang kelasnya didominasi oleh siswa perempuan. Pada saat istirahat, jadi ada seorang anak bernama Ani membuka bekal makanannya. Pas ketika Ani membuka bekal makanannya, tiba-tiba Ani datang dan merebut makanan tersebut. Ketika itu juga sontak Ani yang ingin menikmati makanan yang sudah dibungkus oleh ibunya tersebut harus menunda niatnya. Dan dia berlari ke guru mengadukan hal yang menimpa diri. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya kita menjadi guru, sudah pasti kita jadi guru. Jadi ketika kita berhadapan dengan kasus tersebut, tentu mungkin dulu kita langsung memanggil tadi. Untuk kita memanggil tadi, nanti apa yang kamu lakukan? Kita akan meng-cross-check. Nah, itu modal yang diharapkan. Jadi ada nantinya kita ingin penjelasan dari siswa, bukan kita langsung memberikan hukuman. Masalahnya mengapa kita harus cross-check dengan cara kita menanyakan permasalahan kepada pelaku? Karena ini sudah jelas hal yang dilakukan kegiatan-kegiatan negatif oleh siswa terjadi karena inilah Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi pada diri Andi, sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif. Nah, sebelum menjawab masalah si Andi nantinya, kita akan menemukan jawabannya pada materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita akan melihat secara satu persatu, Bapak Ibu. Jadi untuk apa sebenarnya kita guru ini ingin mengetahui kebutuhan dasar manusia? Yang pertama Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memahami bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Artinya seorang murid ini kalau satu saja kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka mungkin dia akan bergejolak nantinya. Dan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, pasti dia akan melakukan hal, apakah secara positif ataupun secara negatif. Makanya langkah selanjutnya kita seorang guru itu harus mampu mengarahkan siswa tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui jalan yang positif. Nah, di sini nanti kita Ibu, Bapak Guru semuanya. Nah, yang pertama sekali kita akan melihat 5 kebutuhan hidup yang harus kita penuhi, kebutuhan dasar. Nah, di sini ada sebuah konsep yang diberikan oleh Dr. William Glasser dalam choice teorinya. Dia mengatakan seseorang itu akan merasa bahagia ataupun merasa lengkap apabila 5 kebutuhan itu, kebutuhan dasar dia sebagai manusia terpenuhi. Kita bisa melihat yang pertama kebutuhan itu adalah kebutuhan bertahan hidup, atau bahasa istilahnya disebut dengan survival. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian selanjutnya ada kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan, fun. Dan juga ada kekuasaan, power. Jadi kalau kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka saya kira kita dapat membentuk pribadi yang bisa melakukan hal-hal positif di setiap hari. Khususnya kita ini seorang guru dan juga murid nantinya di sekolah. Nah, kita akan melihat secara satu persatu. Ini agak kecil, saya besarkan. Nah, yang pertama tentang bertahan hidup di survival. Apa bagian-bagian yang harus ada pada kebutuhan tersebut? Yang pertama yang harus ada dalam kebutuhan tersebut, yang survival adalah yang pertama adanya kesehatan yang terjaga. Kemudian adanya rumah, tempat berlindung. Kemudian cukup dengan makanan, artinya suplai makanan, kita tidak kelaparan. Kemudian ada pakaian yang layak. Kemudian ada, kalau kita sudah orang dewasa ini, tentu ada kebutuhan yang bersifat reproduksi. Nah, artinya kebutuhan biologis itu juga harus kita miliki dan juga terpenuhi. Kalau tidak, mungkin tidak ada terjadi perkembangbiakan manusia di muka bumi ini, Pak Risa. Kemudian hal yang penting kita lihat di bagian yang pertama inilah, ini semua menyangkut dengan psikologis yang survival ini.
Nah, pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Inti dari semua tersebut, kesehatan, rumah, makanan, pakaian, kebutuhan itu intinya kebutuhan perasaan kita aman kalau seandainya itu ada semua. Selanjutnya ada love and belonging. Artinya kebutuhan di sini artinya kita mencintai, diterima. Nah, ini dia. Yang pertama di sini ada kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Banyak kita lihat anak-anak ataupun siswa kita kadang-kadang rasa kasih sayang ini kurang. Nah, ini ada juga satu kasus, Bapak Ibu. Ketika kemarin saya menegur seorang anak, "Nak, mengapa kamu tidak membawa pulang tas dan buku kamu? Sedangkan kamu belajar ketika di rumah, sumbernya apa kalau tidak dibawa buku catatan pulang?" Mohon maaf Pak, saya tidak membawa buku catatan saya pulang karena saya malas. Mengapa kamu malas bawa? Karena ketika saya berangkat dan sekolah dan pulang ke sekolah, orang tua saya tidak pernah menanyakan berapa kamu nilai hari ini, apa kamu dapatkan di sekolah. Coba Ibu lihat catatan. Jarang. Jadi ketika seandainya kita tidak bertanya kepada siswa tersebut, kita tidak tahu permasalahannya. Rupanya ketika kita lihat dari segi kebutuhan dasar ini, berarti anak ini kebutuhan dasarnya yang bersifat love and belonging ini tidak terpenuhi, maka dia sedang berbuat negatif tadi. Nah, seandainya mungkin siswa tersebut mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup, mungkin dia pasti akan membawa setiap hari tasnya lengkap dengan bukunya dan juga membawa pulangnya dengan gembira dan ketika ingin dilihat oleh orang tua. Inilah kadang-kadang yang menjadi permasalahan bagi siswa melakukan kesalahan karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian di bawahnya keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain dan kelompok, teman, pasangan. Ini bahkan ada anak-anak cewek-cewek yang mungkin begitu termenung, kita tanyakan kenapa kamu tak fokus belajar? Mungkin ada seseorang yang disukainya ataupun ada guru yang menjadi guru favoritnya sudah dipindahkan ke tempat lain, sehingga menyebabkan anak tersebut malas untuk belajar. Mungkin inilah yang terjadi pada anak tersebut, kebutuhan dasarnya yang sudah tidak terpenuhi. Nah, kemudian ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya sudah pasti adalah masyarakat ataupun di kelasnya, oleh gurunya semuanya. Kemudian akrab dengan orang tuanya, belajar karena suka pada gurunya. Inilah salah satunya. Motivasi anak ingin belajar karena mungkin ini dengan bapak ini sangat senang, lucu, macam kita semua bergembira. Artinya guru tersebut dapat memenuhi pada love and belonging. Kemudian selanjutnya ada power. Power di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi siswa ini sangat memerlukan juga kebutuhan ini. Kadang-kadang dia perlu pengakuan nanti dari orang lain bahwa anak ini bisa sudah melakukan perbaikan pada mesin kendaraan bermotor. Artinya dia kadang-kadang ingin juga dipuji bahwa dengan adanya dia kekuatan untuk itu bisa untuk mengubah misalnya seperti motor tadi yang diperbaiki. Ada pengakuan dari orang lain, berarti dia sudah tunjukkan bahwa dia bisa melakukannya. Nah, di sini ingin disukai dan diterima oleh kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian yang kompeten. Nah, di sinilah di bagian power ini. Sedangkan selanjutnya ada kebebasan. Di sini dijelaskan bahwa kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Artinya anak tersebut berhak dia memilih. Kadang-kadang ketika kita menawarkan, oh ini bapak akan mengajar dengan model pembelajaran seperti ini. Tapi ada anak-anak mengatakan bapak sekali kita ubah, kita gunakan model yang lain. Mungkin kami lebih suka kepadanya. Mungkin itu baik. Kita bisa juga memberikan pilihan sehingga anak-anak jadi kebutuhan tentang kebebasan ini dapat terpenuhi. Nah, anak-anak yang tipikal seperti ini, yang sudah terpenuhi ini, mungkin dia banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Pertama mulai dari coba-coba tanpa takut ada kesalahan ataupun takut gagal. Nah, anak-anak di sini dia tidak melihat kegagalan tersebut, tapi dia akan terus mencoba dan mencoba sehingga nantinya menghasilkan segala sesuatu itu yang dapat diakui oleh orang lain. Kemudian selanjutnya ini yang perlu juga kita tahu. Nah,
kebutuhan tentang kesenangan. Apapun yang kita lakukan, pasti akhirnya kalau tanpa kesenangan semuanya akan buyar. Kan tidak mungkin dalam sehari saja misalnya kita tidak ada rasa tertawa atau senang. Bagaimana perasaan dalam kelas itu? Mengomong. Jadi artinya kesenangan itu tidak ada. Makanya kalau tidak ada kesenangan, ketika kita menjelaskan ke anak-anak dia pun sibuk sendiri, tidak ada memperhatikan. Kenapa? Kesenangan tidak ada. Nah, itulah mungkin 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, sebelum kita melanjutkan Bapak Ibu, tentu pertanyaan tadi yang pertama, mengapa kira-kira si Andi tersebut merebut rantangan ataupun bekal dari temannya? Kalau suatu saat kita tanyakan kepada Andi, mengapa kamu berebut bekal sini? Maaf Bu, saya terpaksa merebut karena mama saya setiap hari cuma bisa menyediakan telur gulung saja atau telur ceplok. Saya ingin hal yang lain, menu makanan yang lain. Artinya ada yang tidak terpenuhi di sini. Berarti kira-kira gimana itu Bapak Ibu? Kalau seandainya dia itu saja yang dimakan, kira-kira apa yang tidak terpenuhi dari keempat ini? Dari antara kelima ini? Pada bagian apa kira-kira? Ini kan survival berarti kan? Survival. Tapi bisa jadi dia yang seperti Bapak bilang tadi menunya itu saja, atau bisa jadi memang nggak dikasih makan pagi di rumah. Bisa jadi adanya dia kebutuhan yang pertama itu tidak terpenuhi. Tapi kalau seandainya dia mengatakan, saya Bu cuma bersenang-senang saja Bu. Ketika saya melihat teman menangis saya rebut, saya merasa senang. Katanya begitu, berarti kebutuhan yang dia. Jadi tidak ada. Artinya dia mencari kesenangan, memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar dengan cara yang negatif tadi. Nah inilah yang kita lihat dari kasus tadi. Jadi sekian macam kita lihat bentuk jawabannya, kita bisa simpulkan dari kemana arahnya yang kekurangan ini. Nah, makanya itu mungkin Bapak Ibu. Mungkin dari teori ini ada yang mau ditanyakan atau saya kira sudah jelas, atau kita lanjut dulu ke materi selanjutnya, nanti baru sekalian ada pertanyaan. Lanjut ya Pak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar apa yang harus kita penuhi untuk anak-anak kita semua, itu benar masuk dari kita ini kebutuhan untuk manusia. Di gambar kita bisa melihat ini posisi kontrol. Di bawah ada seorang guru dengan 2 pilihan. Pilihan yang pertama ada ibu guru ataupun ibunya di rumah yang berkacak pinggang itu sambil menunjuk ke arah anaknya yang berteriak. Satu lagi dengan sopan si anak mencium tangan gurunya. Kira-kira kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Tentu kita menginginkan pasti posisi yang sebelah kiri. Jadi untuk apa kita ini mempelajari posisi kontrol? Posisi kontrol ini harus kita dasari dari tujuan ketika kita belajar posisi kontrol. Yang pertama di sini, guru dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kemudian guru dapat mengetahui dan menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor ataupun manajer. Nanti kita lihat Bapak Ibu, di posisi mana dia itu. Mana yang terbaik menurut kita, yang positif dan aman, nyaman bagi anak-anak. Kemudian yang terakhir, guru dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Dan dapat kita memilih kira-kira yang mana posisi yang pas untuk kita. Nah, ini bagian dari teori ini. Dian Kossel dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Yang sebelumnya kita belum mengetahui teori ini, kita harus melakukan tinjauan kembali. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan atau memendirikan murid? Itu ada atau tidak dari kita? Jadi kita belajar teorinya sesuai dengan teori yang seharusnya.
Jadi melalui serangkaian riset, kemudian berdasarkan teori Dr. William Glasser, maka Gosson, ada ahli yang lain ini, berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama, di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, monitor atau pemantau dan manajer. Jadi kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita lihat yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat seperti ini sebagai penghukum, pasti kita mengalami sebelum kita mengenal teori. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Hukuman fisik bukan secara langsung, apakah kamu membersihkan WC, push up, itu fisik. Sedangkan verbal adalah hal yang kita sampaikan ke anak-anak sehingga merusak psikologis seorang anak secara tidak nyata. Apalagi sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita misalnya menggunakan media sosial, salah-salah nantinya kita sedikit-sedikit sudah menaikkan status di media sosial, tentu ini berisiko untuk anak-anak kita sendiri. Nah, kita lihat dari sini orang yang penghukum, bahwa dalam menjalankan posisi penghukum, jadi kita harus ada sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya ada kita buat aturan-aturan sesuai dengan keinginan kita tanpa melihat dari kebutuhan dari si anak tadi, sesuai atau tidak. Nah, ini contoh kalau kita sebagai penghukum, misalnya pagi anak-anak terlambat datang sekolah, tentu kita panggil anak-anak, kan? Pokoknya apa? Artinya dengan telunjuk dan mata berotot dan juga bahasa yang sedikit keras, intonasinya yang tinggi, tentu anak-anak merasa takut begini. Jadi di sini kita langsung patuhi aturan saya atau awas semua. Buat sebuah kesimpulan dari tugas ini. Kalau tidak, awas. Nilai seperti sampaikan tadi jadi contoh salah. Nilai akan saya kasih di bawah KKN. Ikuti aturan saya atau kamu tidak boleh masuk dalam ruangan saya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Itu contoh daripada penghukum. Kita menyalahkan anak-anak. Kamu selalu salah setiap hari. Tidak pernah mendengarkan kami. Ya ini sana beli ataupun pungut sampah atau bersihkan besi. Artinya ini hal yang tidak baik dari kita Bapak. Yang jelas guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada suatu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Nah, ini yang jadi penghukum. Apakah kita sudah termasuk itu atau memang kita belum termasuk ke dalam itu? Alhamdulillah. Selanjutnya ada pembuat orang merasa bersalah. Ini tentunya mohon maaf lebih sering ibu-ibu sepertinya seperti ini. Mengapa saya katakan ibu? Dengan rayuannya, dengan bahasa yang lembutnya, sehingga anak-anak ini merasa bersalah. Sebagai contoh, misalnya kita balik kelas, anak kita selalu misalnya ada membuat hal-hal keributan ataupun melanggar kesepakatan kelas, tentu kita memanggil. Nah, mengapa? Sudah berulang kali Ibu sampaikan. Ini yang menjadi masalah kamu saja termasuk ibu. Nah, kamu harus pikirkan ibu, pusing ibunya naik darah tinggi, misalnya siapa anak, ibu masih kecil-kecil anaknya. Jadi ketika anak mendengar hal tersebut, pasti anak harus bersalah. Ya Tuhan, pasti dia berpikir seperti itu. Gara-gara saya, ibu guru saya jadi sakit, sudah kepikiran psikologisnya turun, sehingga di keluarganya pun nanti dia tidak bisa mengurus anak-anaknya, suaminya. Sehingga dia merasa bersalah usia anak ini. Nah, setelah kita lihat ini, pasti ada yang mengatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Mungkin ini ada seolah-olah di sini kita mengecewakan murid, nantinya murid tidak diharga. Nah, mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Nah, mungkin ada yang dari kita, bapak ibu sekalian. Pak, ya ini orang. Mungkin saja itu. Kemudian ada posisi guru sebagai teman. Nah, ini yang mungkin yang ramai juga. Kita bertindak seakan-akan kita menjadi teman, sahabat, teman curhat dari anak-anak. Kita melakukan segala sesuatunya secara persuasi. Artinya secara kekeluargaan, secara lembut. Ini dengan guru yang
yang menganggap teman. Jadi apa kelebihan di sini? Positif di sini kita bisa akrab dengan seluruh siswa. Nah, yang menjadi negatifnya apa? Siswa menjadi ketergantungan dengan bantuan kita nantinya. Seakan-akan dia selalu mengharap bantuan. Nah, contoh saya tidak bisa mengerjakan nomor ini, Pak. Oh ya, sini Bapak bantu. Akhirnya dengan soal yang demikian setiap hari, dia selalu menunggu dari gurunya untuk menyelesaikan soalnya. Nah, mungkin ini hal yang negatifnya. Kemudian selanjutnya ada monitor atau pemantau. Monitor ini artinya kita mengawasi. Artinya ketika ada anak melakukan pelanggaran, kita selalu berfokus pada aturan ataupun kesepakatan kelas beserta konsekuensi bagi yang melanggarnya. Kita tetap berpegang pada itu nantinya. Nah, jadi dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi tadi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nah, mana contoh pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau? Jadi misalnya anak, ya Pak, kamu telat hari ini? Ya betul Pak. Jadi kira-kira aturan kelas apa yang kamu langgar? Oh seperti ini. Bapak itu langsung mencatat di buku catatannya itu. Nah, setelah mencatatnya nanti pasti akan diproses sesuai kesepakatan kelas, sesuai konsekuensinya Pak. Nah, yang terakhir baru posisi manajer. Posisi manajer, posisi terakhir adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini pertanyaan yang sering timbul, tanyakan kepada si anak ini, apa yang kita yakini? Kalau seperti tadi dia berkelahi misalnya, tanyakan apa yang selama ini kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana sudah kamu langgar? Misalnya, karena dia sudah berkelahi, artinya dia sudah melanggar yang namanya menghormati teman atau sudah berbuat kasar ke teman. Artinya dia tahu, oh ini konsekuensinya. Jika kamu sudah meyakini, kira-kira kamu bersedia memperbaikinya, tanyakan. Ya siap. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya pertama meminta maaf kepada teman saya tersebut. Kemudian saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau seandainya kamu mengulangi, maka saya pasti siap menerima segala konsekuensi terhadap kesalahan saya. Artinya dengan teman dia sudah bisa kita selesaikan, sedangkan dirinya sudah membuat komitmen agar terus dan tetap menjaga keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi itulah mungkin Bapak Ibu dari kedua materi yang sudah kami sampaikan, dan mungkin saya menyinggung lagi tentang teori yang sudah disampaikan oleh Pak Didi tadi, itu segitiga restitusi. Yang ketiganya yaitu segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebenarnya teori ini sudah lama digunakan, bahkan bukan untuk anak sekolah saja. Untuk kita lihat, mohon maaf ini mungkin kita flashback kembali, terjadi konflik antara pemerintah dengan gerakan Aceh Merdeka juga dilakukan dengan teori ini, segitiga restitusi. Artinya para kombatan diajak kembali, kemudian dikembalikan ke dalam masyarakat dengan karakter yang lebih kuat. Seperti dijelaskan oleh Pak Didi tadi, ada 3 bagian dari segitiga restitusi ini. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Mungkin kita mengatakan kepada anak, benar kamu sudah melakukan kesalahan nak, tetapi ingat, setiap manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Siapapun pernah melakukan kesalahan. Artinya bukan kamu saja yang sudah berbuat salah, orang lain juga, termasuk Bapak ada yang melakukan kesalahan. Kita pasti meyakinkan, menumbuhkan kepada siswa bahwa hal yang telah dilakukannya memang salah, tetapi yakinlah bukan kamu saja yang membuat kesalahan. Artinya kita menaikkan lagi mental si anak. Nah, kemudian baru setelah itu kita lanjutkan ke validasi kebutuhan. Nah, mungkin kita tanyakan alasan mengapa dia melakukan kesalahan, mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Nah, dia akan mengeluarkan argumen saya melakukannya karena begini. Nah, jadi baru kita tanyakan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh sana. Termasuk tadi kita melihat lagi ke flashback sebelumnya, yaitu kebutuhan
kebutuhan dasar manusia. Dan terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Tentu kita kembali lagi ke kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nilai-nilai apa yang sudah disepakati? Mungkin dia nanti akan memberikan argumennya bahwa bagaimana cara dia nantinya memberikan masukan terhadap penyelesaian masalah, tindakan apa yang sudah dilanggar dan apa konsekuensinya nantinya. Nah, inilah disebut dengan segitiga restitusi. Jadi mungkin ada tulisan-tulisannya seperti di bawah ini kita bisa melihat nantinya Bapak Ibu. Saya kira tadi Pak Budi juga telah memberikan dengan sangat jelas. Mungkin ini yang dapat saya berikan. Saya dapat berbagi dengan Bapak Ibu tentang masalah kebutuhan dasar tadi, kemudian tentang teori kontrol kita, kemudian masalah segitiga restitusi. Nah, tujuan dari semua ini Bapak Ibu untuk kita bisa membangun budaya positif di sekolah, salah satunya dengan disiplin positif. Artinya anak-anak mampu dia mengontrol diri sesuai dengan hati nuraninya dan juga bukan dari paksaan dari orang lain. Berarti bukan faktor eksternal, tapi internal yang tumbuh dari kesadaran dirinya sendiri. Mungkin demikian Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan atau saya rasa sudah jelas, ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan seperti yang telah disampaikan Pak Didi, kami bukan menggurui, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu. Kira ada pertanyaan? Saya rasa sudah jelas. Bapak ada mau ditanyakan? Saya ingin nanya sedikit aja. Ya Pak. Jadi dari teori-teori tadi, teori kontrol tadi, nanti kita memposisikan diri kita di posisi mana sebenarnya? Nah, Kan ada teman, ada pembuku, Ya. ada ini, ada itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan tadi ciri-cirinya, berdasarkan pertanyaannya yang sering kita lakukan, kira-kira masuk ke mana dulu? Jujur, saya dulu pernah melihat bahwa sesuai dengan teori ini, saya sebagai pembuku. Karena saya pernah membentak juga si anak. Saya tanyakan dengan nada melotot, dengan nada yang tinggi, itu pernah saya jadi pembuku. Tapi setelah itu saya mencoba, akhirnya naik ke level ini ya Pak, ke level teman. Saya dikatakan sebagai teman dengan apakah setiap hari kita berjumpa kita sampaikan bahwa kita memang guru, tetapi kamu bisa juga menganggap kami teman. Artinya misalnya kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, coba silakan. Jadi positifnya apa Ibu? Kita memang dekat dengan anak. Tetapi negatifnya nantinya anak-anak terus menerus itu mengharapkan bantuan dari guru tadi. Seperti contoh tadi, misalnya anak dia bisa membuka baut ini, tunggulah kita menyelesaikannya sehingga dia tidak mampu secara mandiri untuk membukanya. Mungkin kalau Bapak bertanya, kira-kira posisi kontrol mana yang bagus? Pasti yang terakhir sebagai manajer. Ini tingkatan yang paling mantap. Pak, kalau saya mungkin belum sempat ke tingkatan seperti itu, kita minimalnya berada di posisi monitor ataupun pemantau. Nah, ini yang bisa level yang paling rendah, kalau bisa kita berada di posisi monitor atau pemantau. Sebenarnya yang lain tidak sebulan, tapi kita lihat memang yang ini yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan aturan yang disepakati Pak Ibu ya, bukan aturan murah. Makanya seperti disampaikan tadi bahwa setiap kelas itu ataupun pelajaran kita misalnya ada kita kesepakatan kelas. Artinya siswa semua yang menyampaikan, bukan dari kita. Apakah menghargai berdasarkan apa Pak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang telah ditampilkan tadi. Menghormati, bergotong royong, menyayangi dan sebagainya. Nah, itu Pak. Mungkin di tingkat manajer itu yang luar biasa. Jadi kalau menurut pemahaman saya, kalau kita di posisi manajer atau memantau, Ya Pak. proses kita di sekolah atau pembelajaran agak kaku. Karena posisi siswa menghadapi kita sebagai teman atau orang tua. Nah, itu Ya, memang itu menjadi dilema. Mungkin kita bisa bukan istilahnya berkepribadian mental, Pak. Mungkin kita dalam menjalankan sebagai monitor ataupun sebagai manajer ini, rasa sebagai teman itu masih juga kita lakukan. Tapi
tapi kita naikkan levelnya ke arah yang manajer seperti ini. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, karena waktu pula yang memisahkan kita semua ada aktivitas lain masuk ke kelas. Jadi hari ini saya Irman SPD dan juga Didi Retika SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Selatan yang sedang melakukan ataupun mengikuti pendidikan, berharap kepada Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita tingkatkan dan kita ciptakan budaya positif tersebut untuk terus membudaya di sekolah kita demi kita memberikan wadah siswa kita di sekolah ini sebagai rumah yang kedua baginya, tempat ternyaman sehingga mereka mampu belajar dengan baik, mampu menjadi siswa yang cerdas, mungkin siswa yang memang sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi sesuai dengan siswa yang kreatif, inovatif, sehingga nantinya keluar dari sekolah kita ini dia menjadikan sesuai dengan keinginannya, dengan cita-citanya, sesuai ketika dia masuk, dia ada minat dan bakat tertentu yang sama-sama telah kita kembangkan di sini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya rasa sangat banyak kekurangan daripada kelebihannya. Jadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.